Dari sebuah benteng kecil di abad ke-10 hingga menjadi salah satu negara terkaya di dunia, Luxembourg adalah contoh nyata bagaimana strategi ekonomi yang cerdas, stabilitas politik, dan inovasi dapat membawa kemajuan luar biasa. Meskipun memiliki luas wilayah yang kecil, pengaruh Luxembourg dalam ekonomi global sangat besar. Ulasan kali ini akan membahas bagaimana negara ini berkembang dari sejarah panjangnya hingga mencapai puncak kemakmuran seperti saat ini. Awal sejarah Luxembourg. Sejarah Luxembourg dimulai pada tahun 963 ketika Siegfried, seorang bangsawan dari Wangsa Ardennes, membeli sebuah benteng kecil yang dikenal sebagai Lucilinburg dari para biarawan di biara St. Maximin di Trier. Benteng ini terletak di atas tebing berbatu di tepi sungai Alzette dan memiliki posisi strategis yang sangat menguntungkan untuk pertahanan serta perdagangan. Seiring waktu, pemukiman mulai berkembang di sekitar benteng tersebut, membentuk cikal bakal kota Luxembourg. Benteng ini diperkuat dengan tembok pertahanan, dan wilayahnya semakin diperluas, menarik banyak penduduk dan pedagang. Wangsa Luxembourg kemudian memainkan peran penting dalam politik Eropa, terutama pada abad ke-14, ketika beberapa anggota keluarga mereka naik tahta sebagai Kaisar Romawi Suci. Luxembourg menjadi wilayah yang sangat strategis, seringkali menjadi sasaran invasi dan perebutan kekuasaan oleh berbagai kekuatan Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Spanyol. Lokasi geografisnya yang terletak di persimpangan utama Eropa Barat menjadikannya pusat perdagangan dan militer yang penting. Pergolakan dan perebutan wilayah. Karena lokasinya yang strategis, Luxembourg sering menjadi rebutan berbagai kekuatan Eropa. Negara ini berada di bawah kekuasaan Spanyol pada abad ke-16, kemudian Prancis pada abad ke-17, sebelum akhirnya menjadi bagian dari Kekaisaran Austria pada abad ke-18. Pada tahun 1815, Kongres Wina menetapkan Luxembourg sebagai Kadipaten Agung, Grand Duchy of Luxembourg, dan menjadikannya bagian dari Konfederasi Jerman di bawah kekuasaan Raja Belanda. Namun, pada tahun 1839, Traktat London membagi wilayah Luxembourg menjadi dua, dengan bagian barat diberikan kepada Belgia dan bagian timur tetap menjadi Kadipaten Agung Luxembourg. Kemerdekaan dan modernisasi. Pada tahun 1867, Luxembourg dinyatakan sebagai negara netral dalam Perjanjian London, yang mengakhiri persaingan antara Prancis dan Prusia atas wilayah ini. Negara ini tetap netral selama Perang Dunia Pertama tetapi diduduki oleh Jerman. Setelah Perang Dunia Kedua, Luxembourg bergabung dengan NATO dan menjadi anggota pendiri Uni Eropa. Bergabungnya Luxembourg dalam Organisasi Ekonomi Internasional membawa perubahan besar bagi perekonomiannya. Transformasi ekonomi. Pada awal abad ke-20, perekonomian Luxembourg sangat bergantung pada industri baja. Namun, setelah krisis industri pada tahun 1970-an, pemerintah mulai mendiversifikasi ekonominya. Langkah-langkah strategis diambil untuk menjadikan Luxembourg sebagai pusat keuangan dan teknologi. Faktor-faktor keberhasilan ekonomi Luxembourg. Sektor keuangan. Luxembourg menerapkan kebijakan pajak yang menguntungkan bagi perbankan dan investasi, menjadikannya pusat keuangan global. Banyak perusahaan multinasional dan dana investasi memilih berkantor di Luxembourg karena insentif pajaknya yang kompetitif. Diversifikasi ekonomi. Setelah kemunduran industri baja, pemerintah mendorong sektor jasa keuangan, teknologi informasi, dan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi. Peran dalam Uni Eropa. Sebagai anggota pendiri Uni Eropa, Luxembourg mendapatkan akses luas ke pasar tunggal Eropa dan menjadi pusat administrasi beberapa lembaga penting Uni Eropa, termasuk Pengadilan Eropa. Inovasi dan teknologi. Negara ini secara aktif mendorong investasi dalam teknologi tinggi dan startup. Kebijakan pemerintah yang mendukung inovasi telah menarik banyak perusahaan teknologi global untuk membuka kantor di Luxembourg. Sektor logistik dan transportasi. Luxembourg menjadi pusat logistik utama di Eropa berkat infrastruktur transportasi yang canggih dan kebijakan perdagangan yang terbuka. Stabilitas politik dan sosial. Pemerintahan yang stabil,
Sistem hukum yang transparan, dan kualitas hidup yang tinggi menjadikan Luxembourg tempat yang menarik bagi investor dan pekerja internasional. Luxembourg saat ini. Luxembourg memiliki salah satu PDB per kapita tertinggi di dunia, mencapai lebih dari $120.000. Negara ini menjadi rumah bagi lebih dari 140 bank internasional dan memiliki sektor keuangan yang sangat berkembang. Selain itu, Luxembourg juga berinvestasi besar dalam sektor teknologi dan ruang angkasa. Luxembourg bukan hanya sebuah negara kecil di peta dunia, tetapi juga raksasa ekonomi yang mampu bersaing dengan negara-negara besar. Dengan strategi diversifikasi ekonomi yang cerdas, kebijakan keuangan yang inovatif, serta stabilitas politik yang kuat, Luxembourg berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu negara terkaya dan paling maju di dunia. Keberhasilannya menjadi bukti bahwa ukuran suatu negara bukanlah penentu utama keberhasilan, melainkan visi, kebijakan, dan inovasi yang dilakukan untuk mencapainya. Indonesia harusnya belajar dari negara Luxembourg, tapi sayang pejabat kita terlalu korup.